Kita tidak boleh berjuang hanya dengan omongan. Makanya di Kopjas ini tersortir 133 anggota yang saat ini sudah guyup, sudah solid. Kita akan memberikan suatu contoh nyata buat para driver-driver Bali, di mana saat ini driver Bali bisa ada di sekitar 12.000 orang totalnya, tetapi mereka sebagian besar tidak ada legalitas. HUT ke-1 Kopjas Pejuang Pariwisata Bali momentum tegaskan kepastian legalitas. Koperasi Jasa Kopjas Pejuang Pariwisata Bali memanfaatkan momentum peringatan hari jadinya yang pertama untuk menegaskan komitmennya membangun industri transportasi pariwisata yang legal, profesional, dan berkelanjutan. Melalui tema legal tumbuh berjalan sukses bersama keluarga, koperasi ini ingin menjadi contoh bagi para pelaku usaha transportasi wisata di Bali. Hal ini ditegaskan Ketua Kopjas Pejuang Pariwisata Bali Imade Bawayase di sela perayaan HUT ke-1 Kopjas Pejuang Pariwisata Bali di UC Silver Denpasar, Rabu 22 Juli 2026. Imade Bawayase didampingi Sekretaris Kopjas Pejuang Pariwisata Bali Gede Ardana mengatakan masih banyak pengemudi transportasi wisata di Bali yang belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Menurut Bawayase, jumlah driver pariwisata di Bali diperkirakan mencapai sekitar 12.000 orang, namun sebagian besar belum tergabung dalam badan usaha yang memiliki izin resmi. Bahkan dari puluhan perusahaan transportasi yang beroperasi, masih banyak pengemudi yang bekerja tanpa kepastian legalitas. Artinya saya rasa Koperasi Jasa Pejuang Pariwisata Bali bisa profesional dengan full legal di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Undangan di mana? Makanya di Kopjas ini tersortir 133 anggota yang saat ini sudah guyup, sudah solid. Kita akan memberikan suatu contoh nyata buat para driver-driver Bali, di mana saat ini driver Bali bisa ada di sekitar 12.000 orang totalnya, tetapi mereka sebagian besar tidak ada legalitas. Kenapa saya sebut demikian? Karena Tiang dengan Pak Kadisub juga kita ada data. Saya mendapatkan hampir 72 perusahaan, dan di sana teman-teman Tiang yang sebagai driver pariwisata tidak ada tercantum. Ia menegaskan Kopjas Pejuang Pariwisata Bali hadir bukan sekedar menyusun konsep atau wacana, melainkan menjalankan program kerja yang nyata. Seluruh aktivitas koperasi dibangun berdasarkan kebutuhan anggota yang telah terverifikasi dengan mengedepankan prinsip kerja nyata dibanding sekedar memberikan janji. Kita mengerjakan sesuatu yang legal dulu, kita tampilkan ke publik bahwa memang Kopjas Pejuang Pariwisata Bali ini adalah suatu metode baru, suatu badan usaha yang benar-benar baru dan fair, sportivitas. Memang kita betul-betul jaga itu. Dalam 1 tahun perjalanan organisasi, Kopjas Pejuang Pariwisata telah menghimpun 133 anggota. Meski demikian, proses pengembangan organisasi masih dilakukan secara bertahap agar seluruh anggota memiliki pemahaman dan visi yang sama terhadap koperasi. Bawayase menegaskan koperasi yang dipimpinnya merupakan badan hukum resmi, bukan sekedar paguyuban atau komunitas informal. Karena itu, seluruh kegiatan operasional dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur SOP, tata kelola yang jelas, serta mengacu pada regulasi yang berlaku. Menghadapi masih banyaknya pengemudi yang beroperasi tanpa izin, Kopjas memilih pendekatan edukatif melalui pembuktian langsung. Menurutnya, keberhasilan koperasi dalam menjalankan usaha secara legal akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para driver lainnya untuk bergabung. Maka ke depan, mau tidak mau, langsung tidak langsung mereka akan mencari kita. Jadi kita tidak perlu promosi terlalu lebar. Pada kesempatan tersebut, Kopjas Pejuang Pariwisata Bali juga mengundang sejumlah perwakilan instansi pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk sinergi dalam pengembangan koperasi.
Dukungan pemerintah dinilai penting mengingat berbagai usaha yang dijalankan koperasi memerlukan izin operasional sesuai ketentuan perundang-undangan. Kopjas, Koperasi Jasa Pejuang Pariwisata Bali tidak lahir begitu saja karena melalui proses, makanya momen-momen sekarang ini, the first anniversary, kami mengundang para pihak, terutama para instansi di pemerintahan Provinsi Bali, karena ke depan usaha-usaha yang kita jalani di Koperasi Jasa Pejuang Pariwisata Bali tidak terlepas dari izin operasional. Dan di dalam Kopjas ada 13 KBLI, 1 usaha utama, 11 usaha pendukung, dan 1 usaha tambahan. Kami akan maksimalkan semaksimal mungkin. Dan untuk diketahui, tahap 3, perekrutan tahap 3 anggota sudah kami buka. Dan mudah-mudahan di akhir Agustus sudah terpenuhi kuota, karena terus terang kami sekarang untuk melengkapi izin operasional, terutama di angkutan sewa khusus. Koperasi terus melengkapi berbagai persyaratan perizinan operasional sesuai ketentuan, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019. Kabar Bali Hits mengabarkan.